Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, penalkan nama saya Dafa Falni Razak dengan NIM 2310911210050. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal. Nah, jadi preview dulu. Jadi muskuloskeletal ini adalah menjelaskan tentang otot-otot dan juga tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Nah, jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa bagian. Nah, ada tiga bagian utama yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, kemudian ada juga anatomi muskuloskeletal regional, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dan juga inervasinya. Selamat menyaksikan. Oke, nah jadi topik pembahasan utama dari ketiga tadi, saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama itu ada regio thoracis, kemudian ada regio membri superioris, kemudian ada regio abdominis, regio pelvis, regio perinei, regio membri inferioris, dan juga vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, jadi secara garis besar, kalau regio thoracis itu di sekitar dada kita. Kemudian kalau regio membri superioris itu adalah bagian gerak uh, anggota tubuh gerak bagian atas, yaitu bagian tangan. Kemudian untuk regio abdominis itu di bagian sekitar perut, regio pelvis dan perinei itu di sekitar paha, bokong. Kemudian ada regio membri inferioris, yaitu anggota gerak bawah, yaitu kaki. Yang kemudian ada vaskularisasi dan juga inervasi, yaitu peredaran darahnya dan juga persarafan dari tubuh manusia. Oke, nah ini yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu sistema muskuloskeletal. Nah, jadi sistema muskuloskeletal itu secara garis besar dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistema skeletal, ada sistema artikular, dan juga ada sistema muskular. Oke, sistema skeletal. Nah, skeletal ini artinya skelet, skelet itu artinya tulang. Nah, jadi di sistema skeletal itu ada beberapa. Yang pertama ada skeleton trunci, ada cingulum superior, ada skeleton extremitatis superioris, ada juga cingulum inferioris, ada juga skeleton extremitatis inferioris, dan juga ada cranium. Kemudian untuk sistema articulare itu terdiri dari dua. Yang pertama ada solid joint, kemudian ada juga articulatio synovialis. Kemudian yang ketiga ada sistema muskular. Nah, sistema muskularnya adalah otot. Jadi di tubuh manusia eh, tulang-tulang itu disambungkan oleh ini artikular sendi, kemudian dia digerakkan oleh otot. Yang mana otot itu ada tiga. Yang pertama ada otot serang lintang, kemudian ada otot polos dan juga otot jantung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi secara garis besar fungsi muskuloskeletal itu apa sih bagi kita sebagai manusia? Yang pertama, fungsinya adalah mendukung dan juga melindungi tubuh dan juga organ-organnya. Misalkan kayak di bagian dada, dia itu ngelindungin antaranya bisa jantung sama paru-paru. Kemudian misalnya untuk di bagian perut misalnya dia akan melindungi liver, lambung, kemudian bagian kepala melindungi otak. Nah, jadi fungsi muskuloskeletal itu dia untuk melindungi anggota tubuh kita. Kemudian dia juga akan membentuk postur tubuh. Nah, jadi kan manusia itu ada yang badannya tinggi, ada yang badannya rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, semuanya ditentukan oleh muskuloskeletalnya. Nah, kemudian juga dia akan melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti tadi gitu lah. Kemudian jika dia juga akan memungkinkan tubuh melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, melompat. Nah, kemudian yang terakhir dia akan membantu memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan juga pergerakan pada tubuh manusia. Oke, ini secara garis besar fungsi sistem muskuloskeletal. Sebenarnya fungsinya itu banyak banget di kehidupan manusia. Ini adalah beberapa salah satu contohnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu anatomi muskuloskeletal regional. Yang tadi kita sudah bagi ke beberapa regio.
Oke, yang pertama kita akan bahas itu yaitu regiotoracis. Nah, regiotoracis itu biasanya toraks itu dia di sekitar bagian dada di bagian depan sini. Nah, jadi untuk regiotoracis dia itu oke. Yang pertama untuk bagian skeletalnya atau tulangnya. Nah, jadi untuk di bagian dada dia itu ada yang tampak anterior, kemudian juga ada tampak posterior. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, lihat. Nah, di bagian depan ini ada yang namanya sternum. Nah, di sternum ini dia tempatnya di sini, persis di tengah-tengah sini sternum. Nah, sternum ini dia terbagi menjadi 5 bagian. Oke, yang pertama di bagian atas ini dekat leher ada incisura jugularis. Incisura jugularis. Kemudian di bawahnya dari incisura jugularis ini secara berurutan ada namanya manubrium. Ada namanya apa? Manubrium. Nah, kemudian di bawah manubrium itu ada angulus nih. Kalau kita zoom, oke. Nah, untuk angulus itu dia ada sedikit seperti garisan di sini di bagian angulus. Kemudian di bawah angulus itu ada yang namanya korpus nih. Korpus itu dia berada di bawah dari angulus. Nah, kemudian di paling bawahnya, bukan di paling bawahnya, masih di bagian sternum itu korpus juga. Dia jadi dari sini sampai sini itu korpus. Kemudian terakhir yang bentuknya berbeda itu adalah prosesus sipoideus. Nah, jadi untuk kedua bagian ini tersebut sebagai sternum. Nah, kemudian di bagian sebelahnya lagi dia ada banyak sekali nih berbagiannya. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada scapula. Nah, scapula itu secara garis besar adalah nih bagian yang besar ini. Bagian yang besar ini kita sebut sebagai scapula. Nah, di scapula itu dia terbagi menjadi beberapa bagian lagi yang namanya itu macam-macam. Yang pertama ada akromion. Nah, akromion itu dia tempatnya di ujung sini. Nah, kayak seperti yang membentuk bahu kita ya, bentuknya mirip gitu loh. Tapi ini bukan bahu. Oke, kemudian di sini ada proses coracoideus. Nih, kemudian di sini ada cavitas glenoidalis. Untuk yang seperti ini. Kemudian ada kolum. Kolom itu bahasa ininya adalah leher. Nah, jadi kolom ini artinya leher. Ada incisura atau cekungan. Nah, untuk seperti cekungan. Kemudian di sini ada fossa subscapularis. Nah, ini untuk otot, ini untuk tulang scapula. Nah, di sini ada satu tulang juga, cuma satu, namanya tulang clavicula. Tulang clavicula dia berada di bagian sini. Ini tulang clavicula. Nah, kemudian ini tulang yang banyak-banyak ini sampai ke bawah, dia namanya costa. Yang mana costa ini dia dinamakan sesuai dengan urutannya. Costa 1, 2, 3, 4 sampai costa 12. Nah, tapi dia macam-macam costa ini ada namanya kembali. Yang pertama di sini ada Costa Vera, yaitu Costa 1 sampai dengan Costa 5, 6, 7. Nah, jadi Costa sampai 7 itu namanya Costa Vera. Kemudian Costa Spuria, Costa 8 sampai Costa 12. Nah, di sini sampai Costa 12. Nah, kemudian ada lagi yang terpisah namanya Costa Fluctuantes 11 dan juga 12. Nah, tapi di sini juga nih yang di bagian dalam sini memakan cartilaginous costales. Untuk ini bagian sini. Oke, kita lanjut ke bagian posterior atau posterior itu bisa disebut sebagai bagian yang belakangnya. Oke, yang pertama dia itu ada costa. Nah, costa itu di bagian sini, tulang belakang. Nah, costa ini dia ada berbagai bagian. Yang pertama, ada kaput. Kaput ini artinya kepala, gitu. Jadi kaput itu kepala, kolum itu leher. Nah, kemudian untuk ada tuberkulum, ada angulus dan juga ada korpus. Nah, ini di bagian sini, ini bagian dari costa. Nah, sama di belakang itu juga terlihat dia ada costa fluctuantes.
yang mana dia ada dua di bagian belakang sini. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini dia ada clavicula sama seperti ada di bagian depan tadi. Nah, kemudian ini scapula. Nah, jadi untuk tulang scapula dia ini terlihat lebih jelas ketika kita melihatnya dari bagian belakang. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang, scapula ini memang dia apa ya namanya? Terlihat sangat jelas gitu untuk dari bagian belakang. Nah, yang pertama untuk di scapula itu yang pertama dia ada acromion. Nah, acromion tadi sama aja posisinya. Kemudian ada ini yang mungkin agak berbeda, ada fossa supraspinata. Nah, ini beda di bagian sini kayak ada lubang gitu. Kemudian ada spina di sini kayak ada tajam. Kemudian sini ada fossa infraspinata. Kayak ini fossa ya, Bapak. Jadi untuk bagian scapula itu depan belakangnya agak berbeda namanya ya. Nah, di sini eh, agak berbeda sama dengan nama yang ada di daerah sini. Oke. Terus yang lainnya itu ada Costa Vera 1 sampai 7. Kemudian ada juga Costa Spuria 7 sampai 12. Itu dia sama saja gitu lah namanya tidak berbeda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke bagian penjelasan dari ini vaskularisasinya, kayak memperdarahinya. Oke, nah jadi untuk memperdarahinya itu ada banyak ya, kayak ada sini ada arteri-arterinya nih, ada arteri carotis pulmonis. Ini dari bagian depan ya. Nah jadi kan dia kan melindungi paru-paru dan juga jantung. Nah, jadi dia banyak sekali apa eh, apa yang memperdarahinya. Kayak kita bahas satu di sini ada arteriosclavia, ada arteri carotis pulmonis. Ini yang paling besar. Ini ada arcus aorta. Nah, dia besar sekali. Nah, kemudian kita bahas lagi di sini banyak sekali ya. Di sini ada truncus tricocervicalis, ada arteri subclavia, arteri vertebralis, arteri interna, arteri carotis pulmonis. Nah, jadi pada yang arcos aorta ini dia ada percabangan besar tiga, arteri carotis pulmonis, subclavia. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini ada arteri intercostalis posterior, ada ramus. Ramus, ramus itu dia percabangan kecil lagi dari arteri. Jadi lumayan agak banyak ya. Ada nih arteri penegalan sinistra. Nah, jadi di anatomi itu ada pembagian yang namanya dextra dan juga sinistra. Nah, untuk dextra dia itu yang mengarah ke bagian sebelah kanan, sedangkan untuk sinistra dia yang bergerak ke bagian sebelah kiri. Nah, kemudian di sini juga ada superior. Superior itu artinya dia itu menuju ke bagian atas. Nah, kemudian di sini ada aura descendens, ada rami esophagus, nah ada esophagus post-thoracica, esophagus pars abdominalis, gaster. Nah, ini sudah masuk ke bagian eh, abdominal. Tapi di sini masih ada persarafannya. Kayak ini ada arteria gastrika sinistra, ada tuberculus coelicus gitu. Nah, ini untuk persarafan yang bagian. Nah, kemudian ada lagi bagian lainnya. Nah, kalau merah, kalau digambar ya, ya memang kalau dalam aslinya tidak ada warnanya. Kalau di dalam gambar, biasanya warna merah itu dia dihubungkan dengan arteri biasanya. Kemudian untuk warna biru, dia digambarkan untuk vena. Nah, jadi untuk vena, dia lumayan banyak juga. Pertama yang besar ada vena cava superior. Kemudian di sini kita lihat dia ada vena jugularis externa, vena jugularis interna, vena subclavia, vena branchiosa pelvica sinistra. Nah, sinistra berarti dia mengarah ke bagian kiri. Nah, kemudian ada vagus dextra. Ini memang tertukar karena dia posisinya kita ngeliatnya dari depan harusnya. Nah, sini ada esophagus. Di sini ada vena cava superior yang besar ya, vena cava superior. Nah, kemudian ada kecil-kecilnya.
Nih, vena intercostalis keenam, ada vena zygos. Nah, kemudian ini ke bagian diafragma, dia sudah masuk ke bagian abdominal. Nah, ada vena sphenica linealis, vena suprarenalis. Nah, di sini ada banyak sekali. Ini vena cava inferior. Nah, jadi kalau ini kan tadi vena cava superior. Nah, dia lanjut ke sini, vena cava inferior. Jadi ini vena yang terbesar. Di sini ada vena porta hepatis, menurut hepar. Nah, dia ke arah ren, ginjal. Kemudian ada vena renalis dextra, ada vena gastrica sinister, ada vena gastrica dextra, ada rami esophageales, vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior. Jadi lumayan agak banyak ya untuk di bagian torasika. Nah, kita lanjut lagi ke anatomi muskuloskeletal regional regio membri superioris. Nah, jadi untuk regio membri superioris seperti yang kita bahas di awal tadi, dia ini tentang anggota gerak tubuh bagian atas. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, ini bagian secara luarnya. Kita lihat. Oke, yang pertama di sini ada kayak bagian-bagian arterinya kita terlihat. Sini juga ada tulang-tulangnya. Oke, yang pertama, nah di sini kita bisa melihat ada superficial palmar arch, kemudian ada radialis, uh, princeps pollicis, di palmar, facialis palmar. Nah, di sini ada palmar digital artery, ada common palmar digital artery, palmar digital artery, ada palmar metacarpal artery. Nah, di sini dia banyak arterinya. Jadi setiap jari-jari kita pun dia ada apa namanya? Arteri yang nah sini. Nah, dan juga dia untuk nama apa arteri ini dia kurang lebih sama dengan nama tulangnya kayak gini. Nah, ini ada ulnar artery. Nah, artinya tulang ini adalah tulang ulnar. Cara gampangnya, ulnar itu dia sejajar dengan kelingking. Sedangkan untuk radial, dia sejajar dengan jempol. Makanya di sini ada arteri karena ada tulang radial. Nah, kemudian ada brachial artery. Nah, nih, dia bercabang menjadi dua. Nah, ada superior ulnar collateral artery, ada inferior ulnar collateral artery, anterior ulnar recurrent artery, posterior ulnar recurrent artery, common interosseous artery. Oke, ada banyak ya. Nah, kemudian ini yang lebih ke bagian atasnya. Nah, ini ada ramus pectoralis yang besar. Yang arteri thoracica, thoracica subscapularis yang ke bagian-bagian thoracis tadi. Nah, kemudian di sini ada arteri axillaris. Oh, mohon maaf. Ini yang besar adalah namanya arteri axillaris. Nah, arteri axillaris di sini ada arteri brachialis. Nah, di sini ada arteri profunda brachii, ada arteri collateral radialis, ada arteri collateral medialis, ada arteri collaterales ulnaris superior, ada arteri collaterales ulnaris inferior, ada arteri recurrens radialis, ada arteri interossea recurrens, ada arteri interossea posterior, arteri recurrens ulnaris ramus anterior, arteri recurrens ulnaris ramus posterior, arteri interossea communis, arteri ulnaris. Lanjut lagi. Ya, tidak bisa. Apa ini? Nah, ini baru ke bagian otot-ototnya. Nah, jadi di otot-ototnya ini ada banyak sekali otot-ototnya di bagian anggota gerak tubuh atas. Nah, jadi di sini ada musculus triceps brachii, ada nervus juga di sini. Dia jadi antara muskulus, arteri, vena, nervus itu dia saling bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Di sini ada musculus triceps brachii, musculus brachioradialis, ada musculus extensor carpi radialis longus, ada gabungan tendo.
otot ekstensor, ada olecranon. Olecranon itu bisa di bahasa ininya bisa kita sebut sebagai siku. Nah, ada olecranon, kemudian ada musculus anconeus, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus extensor carpi ulnaris. Nah, jadi eh, di bagian tangan lengan dia itu bisa melakukan fleksi dan juga ekstensi. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia punya ini ada flexor dan juga ekstensor yang mana dia membantu untuk gerakan fleksi dan juga ekstensi. Nah, makanya kenapa dia banyak banget ya namanya itu musculus flexor dan juga ekstensor. Kita lanjut lagi. Nah, dia ada extensor carpi, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor pollicis longus, oculus brevis, oculus longus tendo. Nah, extensor. Nah, selain flexor dan extensor, dia juga bisa melakukan abduktor, abduktor dan juga adductor. Nah, namanya yang mirip, dia bisa berbeda. Nanti kita cari lagi untuk musculus abduktornya. Nah, jadi di sini nah jadi untuk di sini dia sesuai nama jarinya. Kayak ini digiti minimi extensor, nah digitorum extensor, ini tendo, radialis. Nah, kita lanjut lagi ke bagian satunya. Nah, di sini ada bicep brachii, arteri brachialis, arteri brachialis, terus bicep. Nah, jadi kalau lawannya ini tricep, lawannya adalah bicep. Nah, jadi dia sama apa sama-sama membantu lah untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, ada brachialis, napus medianus, arteri brachialis, napus medianus. Nah, ada apa nih? Nervus ya. Ada musculus brachii tendonya, ada arteri radialis, kemudian ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis, musculus extensor carpi brevis, ada musculus flexor pollicis longus, kemudian ada arteri radialis, ada os pisiforme, os ini artinya tulang, kemudian ada otot tenar, ada otot hipotenar, ada aponeurosis palmar. Oke. Nah, jadi di sini nih, dia ada juga gabungan nih jadi otot nih. Ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk tadi bagian apa nih ini ya? Oh, venanya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian venanya. Nah, ini ada tampak anterior palmar dan untuk tampak posterior dorsal. Nah, di sini venanya digambarkan dengan warna biru. Ada vena sepalica, ada nervus cutaneus anterobrachial posterior, ada nervus cutaneus anterobrachial lateralis. Nah, di sini ada vena-venanya. Ada vena sepalica accessoria, vena mediana intermedia sepalica, vena sepalica, vena mediana atau intermedia anterobrachial. Nah, kemudian ada lagi di sini ramus-ramus. Ada ramus superficialis nervi radialis, ada ramus palmaris nervi mediani. Oke, lanjut lagi. Sini ada vena basilica, ada ramus anterior dan ada ramus posterior, ada vena mediana, aponeurosis, ramus dan oke banyak lagi. Nah, ini mulai ke vena-venanya. Nah, sini cari venanya aja ya. Ada vena sepalica accessoria, ada vena basilica, vena spalica. Nah, ada banyak sekali ya untuk vena-vena. Kemudian ini ke bagian tulang-tulangnya dan juga otot-ototnya. Nah, jadi di sini ini untuk tulangnya. Tulangnya ini ada banyak banget ya nama-namanya. Nah, ini untuk scapula, untuk yang kita bahas tadi di regio sebelumnya. Nah, kemudian ini ada humerus, salah satu tulang yang lengan atas. Nah, jadi untuk bagian-bagian ini, dia juga gimana kayak yang pertama nih scapula. Nah, scapula ini dia banyak banget per bagian. Nah, itu dia ada namanya.
Yang pertama di sini ada angulus inferior, ada margo lateralis di bagian sini ini margo lateralis namanya margo. Bagian sisi sini margo namanya. Ini ada tuberculum infragemelinoidale bagian sini. Ada fossa subscapularis. Nah, sini ada margo medialis sisi. Sini ada column scapula lehernya. Ada incisura cekungannya. Nah, kemudian ada eh, margo superior ke sisinya. Mau ada angulus superior, superior di bagian atas. Nah, kemudian di sini ada clavicula yang dia dipotong. Kemudian ada acromion. Yang ada processus coracoideus, dia seperti bentuknya seperti tonjolan. Ada processus coracoideus. Dan di sini ada angulus acromialis. Nah, oke, kemudian di sini ada tuberculum supraglenoidale. Nih, bagian yang apa? Cekungan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada column anatomicum. Dia bentuknya seperti kepala. Kemudian di sini ada tuberculum majus, ada tuberculum minus, ada column chirurgicum bagian sini. Nah, kemudian dia ada sulcus intertubercularis sini. Kemudian ada crista tuberculi majoris. Nah, di bagian sini. Kemudian ada lagi crista tuberculi minoris di bagian sini. Nah, kemudian di sini ada tuberositas deltoidea. Ini seperti agak bentuk tonjolan. Kita zoom. Oke, kemudian di sini ada crista supracondylaris medialis, ada crista supracondylaris lateralis. Nah, kemudian ada condylus. Nah, di sini condylusnya dia ada dua, ada condylus medialis dan juga ada condylus lateralis. Ada fossa radialis, ada epicondylus lateralis, ada fossa coronoidea, trochlea lymphomeri, dan juga ada epicondylus medialis. Nah, ini masuk ke otot-ototnya. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, kalau di bagian sini, nah, jadi di sini ada tandanya. Kalau merah itu origo, kalau biru itu insersio. Nah, jadi berarti ini insersio. Ini namanya musculus serratus anterior. Di sini ada yang menempel musculus subscapularis. Nah, di sini ada musculus triceps brachii caput longum. Nah, ini insersio, ya. Musculus trapezius. Nah, kalau ini ada origonya, musculus deltoideus. Nah, di sini ada banyak sekali ya otot-ototnya. Nah, ada musculus supraspinatus, musculus subscapularis, musculus coracobrachialis, musculus biceps ada musculus pectoralis major, musculus latissimus dorsi, musculus teres major, ada musculus deltoideus, ada musculus coracobrachialis, musculus brachialis, musculus brachioradialis, dan juga di sini ada banyak musculus brachialis, musculus spinator, dan lain-lain. Ya, oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Kita lanjut ke regio berikutnya, yaitu kita masuk ke regio abdominalis. Nah, jadi untuk regio abdominalis, dia ini adalah regio di bagian parut. Nah, jadi untuk di regio ini, nah, oke, terlihat sudah regionya. Nah, jadi regio perut ini dia banyak sekali otot-ototnya. Yang pertama, nah di sini dia agak sedikit menyentuh dada juga. Ada musculus latissimus dorsi, ada musculus serratus anterior, ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini sudah masuk ke bagian abdominal. Nah, kemudian ada di sini ada aponeurosis musculi obliqui, kemudian ada vagina musculi recti abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini ya di bagian sini. Kemudian ada spina iliaca anterior superior, ada musculus cremaster, ada ligamentum reflexum. Ini sudah bagian vena-vena di bagian sini.
Lanjut lagi, nah ini dibelah lagi. Ini musculus pectoralis majores. Dia berada di bagian depan dada. Kemudian ada vagina musculi recti abdominis lamina anterior. Dia bagian untuk yang tepi potong. Nah, kemudian sini ada linea alba, sebuah garis namanya linea alba. Nah, kemudian di sini ada musculus rectus abdominis. Nah, ini dia yang bentuknya kotak-kotak kalau biasanya orang lihatnya. Nah, nih musculus rectus abdominis. Nah, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus intersectio tendinea, musculus obliquus internus abdominis, ada musculus pyramidalis, ada ini sudah masuk. Oke, ini ada musculus cremaster. Oke, sudah habis. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini oke, kurang lebih sama ya. Ada musculus vocalis major, processus sipoideus yang tadi di bagian toraks, dan yang alba, mana kecil lagi ototnya. Nah, ini ada soleus dorsi, externus abdominis, ada dua pas untuk externus abdominis. Yang pertama, dia ada pars muscularis, kemudian dia juga ada pars aponeurotica. Ini di bagian sini pars aponeurotica. Oke, lanjut. Ada fibra interocalalis, anus abdominalis, fascia lata, vena sapena magna. Oke, oke. Aku bisa lanjut. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian abdominalis. Oke, yang pertama, sini ada nervus cutaneus brachiomedialis. Ini sudah bagian nervusnya ya. Nah, jadi ini ke bagian nervus atau penjelasan inervasinya. Nah, jadi ada nervus cutaneus brachiomedialis, nervus intercostal brachialis, nervus thoracic longus, musculus tempus dorsi, hemicutanea lateralis dari nervus intercostales, cutaneus lateralis, cutaneus femoris. Nah, oke, ini kita cari musculus saja. Oke. Nah, di sini ada musculus serratus anterior, ada musculus obliquus externus abdominis, ada vagina musculi recti abdominis dia lamina posterior, ada vagina musculi recti abdominis lamina posterior, kemudian ada musculus rectus abdominis, ada musculus transversus abdominis. Nah, di sini ada musculus obliquus internus abdominis, ada ramus cutaneus anterior dan ramus cutaneus lateralis. Nah, ini ada musculus obliquus externus abdominis dan juga habis. Oke, lanjut. Nah, ini kita cari untuk muskulusnya. Oke, ini sudah masuk ke nervus ya sebenarnya, ke inervasi. Oke, kita nanti bahas di inervasi saja ya untuk inervasi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk lagi ke regio pelvis dan juga perineum. Nah, jadi ini kita gabung saja ya. Karena kedua regio ini dia berdekatan. Jadi untuk organ-organ itu hampir berdekatan. Jadi kita bahas. Oke. Nah, nah kalau ini adalah organ-organnya secara umum nama-namanya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk organ dari wanita. Nah, dia ada banyak sekali nama-namanya. Untuk otot-ototnya di sini salah satunya ada musculus levator ani. Nah, dia udah di bagian sini. Kemudian ada musculus pincer ani externus. Kemudian juga ada musculus transversus perineum superficialis. Nah, dia berada di bagian sini. Nih, dia berada di bagian sini. Kemudian di sini ada musculus transversus perineum profundus. Bicara lagi apakah ada musculus. Nah, di sini.
Nah, di sini ada lagi dia namanya ada musculus ischiocavernosus. Untuk di sini ada lagi musculus. Lanjut. Nah, ini untuk organ laki-laki. Nah, untuk organ laki-laki dia ada juga beberapa muskulusnya. Pertama, di sini ada. Nah, di sini ada musculus rectus absion. Nah, nih bagiannya. Musculus rectus absion. Kemudian ada, nah di sini ada musculus levator ani. Di sini dia masuk ke diafragma pelvis. Nah, kemudian di sini ada musculus pincer ani externus. Nah, beda sama perempuan. Kalau di perempuan tuh tidak pembagiannya. Kalau di laki-laki dia itu ada pembagiannya menjadi tiga pars. Yang pertama ada pars profunda. Ini pars profunda dia ada di bagian sini. Kemudian ada pars superficialis, yaitu di bagian sini. Nah, kemudian yang terakhir ada pars subcutanea. Nah, dia ada di bagian sini. Lanjut lagi. Oke. Oke, di sini banyak muskulusnya ada di sini. Ada muskulus pincer urethrae di bagian sini. Ini seperti tidak ada lagi. Oke, lanjut. Nah, saya di sini. Oke, di sini masuk ke bagian perineum. Nah, di sini ada beberapa muskulus. Pertama, di sini ada namanya musculus bulbus spongiosus. Nah, dia berada di bagian bawah sini. Kemudian ada lagi musculus ischiocavernosus. Nah, dia berada di bagian sini. Kemudian ada yang namanya membrana Parinei. Nah, dia di sini. Kemudian ada lagi nih otot namanya musculus transversus perineum superficialis. Nah, dia berada di sini. Ini ada arteri-arterinya juga. Di bagian sini ada arteri transversa perineum. Ada Tonica dartos, apa lagi ya? Oke, ini ada arteri vena perinealis, ada arteri pudenda interna, ini ada arteri pudenda internanya. Nah, sini ada muskulusnya, ada musculus transversus perinei superficialis dan arteri transversa perinei di bagian ke atas. Oke, di sini ada arteri rectalis inferior. Lanjut, nah ini sama saja. Ini untuk yang kalau ini untuk yang laki-laki, sedangkan ini yang ke perempuan. Nah, jadi di sini ada namanya musculus ischiocavernosus. Nah, di bagian sini kemudian ada musculus bulbospongiosus. Nah, dia di bagian sini. Kemudian ada arteri perinealis. Nah, ini ya namanya arteri perineal, kita zoom aja ya saya. Nah, oke, sini ada. Nah, kemudian sini ada arteri perinealis juga. Oh, dia manjang dari sini sampai sini. Nah, di sini ada arteri pudenda interna di kanalis pudendalis. Nah, ini. Nah, kemudian dia ada arteri rectalis inferior. Nah, ini itu gimana? Oh, tidak ada ya. Oke. Oke, di sini ada arteri rectalis inferior. Kemudian di sini ada musculus sphincter ani externus bagian sini. Nah, di sini ada arteri rectalis inferior. Oke, sama seperti yang di sebelahnya. Kemudian di sini ada arteri perinealis, sama aja seperti yang di sebelah tadi. Kemudian ada arteri pudenda interna. Kemudian ada arteri bulbi vestibuli vaginae. Dan sini ada musculus compressor urethrae. Dan ada arteri profunda clitoridis. Kemudian ada arteri dorsalis clitoridis. Oke. Nah, kita masuk ke regio berikutnya,
yaitu regio membri inferioris. Nah, jadi untuk regio membri inferioris, dia ini adalah regio membran anggota tubuh bagian bawah. Kita lanjut next. Oke. Nah, oke. Yang pertama kita bahas dulu. Ini masuk ke arterinya ya. Nah, kita masuk ke ototnya dulu. Nah, jadi di sini ada banyak otot di anggota gerak bawah. Jadi eh, rata-rata untuk otot-otot itu dia itu banyak di anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Kenapa? Karena itu berfungsi untuk menggerakkan. Nah, jadi kan anggota gerak itu butuh otot ya. Jadi karena kita tuh perlu bergerak, jadi ototnya lumayan banyak. Oke. Jadi yang pertama untuk di anggota gerak bawah itu ada musculus vastus lateralis. Musculus vastus lateralis. Nah, kemudian ada juga musculus quadriceps femoris tendon. Kemudian di sini ada arteri superior lataris genus. Ini sudah masuk ke arteri ya. Kita bahas dari muskulusnya dulu. Kemudian ada di sini ada musculus biceps femoris, ada nervus peroneus communis, ada cavus fibulae. Nah, kemudian di sini ada musculus peroneus longus, kemudian ada musculus tibialis anterior, ada nervus perineus superficialis, ada musculus extensor digitorum longus, nah, ada retinaculum, ada musculus extensor digitorum longus, ada musculus extensor digitorum brevis, ada musculus extensor hallucis brevis tendo, ada musculus extensor hallucis longus tendo, ada musculus tibialis anterior tendo. Nah, di sini ada musculus extensor hallucis longus, ada musculus cereus, ada musculus gastrocnemius kawat mediale, ada apa lagi ya? Oke, ada musculus vastus medialis. Lanjut ke bagian belakangnya posterior. Nah, di sini muskulusnya ada nih, ada musculus flexor hallucis longus tendo, ada musculus tibialis posterior tendo, ada musculus flexor digitorum longus tendo, ada musculus plantaris tendo, ada musculus cereus, ada musculus gastrocnemius, ada vena sepana parva, ini vena masuk vena, ada musculus gastrocnemius, ada musculus sartorius, ada musculus gracilis, ada musculus semimembranosus, ada musculus semitendonosus. Oke. Kemudian di sini ada musculus biceps femoris. Nah, di sini ada musculus plantaris. Nah, ini masuk ke muskulusnya. Oke, oke, kita bahas dulu. Nah, jadi kita masuk lagi ke arterinya atau venanya ya. Atau vaskularisasi. Nah, jadi di regio ini dia ada banyak. Yang pertama ada arteri circumflexa ilium profunda, ada arteri circumflexa ilium superficialis, ada arteri femoralis. Nah, jadi arteri femoralis dia itu yang agak besar di sini. Nah, kemudian ada arteri iliaca externa, ada arteri epigastrika inferior, ada arteri epigastrika superficialis, ada arteri obturatoria, ada arteri pudenda externa profunda, ada arteri circumflexa femoris medialis, ada arteri femoralis. Nah, ini jadi yang agak besar ini dia namanya arteri femoralis. Nah, jadi ada arteri circumflexa femoris lateralis, ada arteri profunda femoris, ada arteri femoralis berjalan hiatus tendineus, ada arteri superior lateralis genus, ada arteri inferior lateralis genus lagi sebagai bayangannya. Oke, sini ada banyak nih. Ada arteri peronea, ada arteri tibialis posterior,
ada arteri recurrens tibialis anterior, ada arteri inferior medialis genus, ada arteri media genus, ada arteri poplitea. Nah, jadi ada arteri superior medialis genus, ada arteri descendens genicularis. Lanjut lagi. Oke, ini dia menjelaskan arteri-arterinya dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada dorsal metatarsal artery, ada deep plantar acpentum, ada posterior perforating branch, ada anterior lateral malleolar artery, ada interosseous membran, ada anterior tibial artery, circumflexibular branch, ada superior lateral genicular artery, ada descending genicular artery, articular branch, saphenous branch, middle genicular artery, ada anterior tibial recurrent artery, posterior tibial artery, dan fibular peroneal artery. Penting. Oke. Nah, kita masuk ke vaskularisasi dan juga inervasi. Nah, jadi untuk vaskularisasi dan juga inervasi, ini secara garis besarnya adalah tentang yang mensarafi dan juga yang memperdarahi. Nah, jadi cara kerjanya tubuh manusia itu kan butuh darah untuk bergerak dan juga saraf untuk apa ya untuk tahu kita itu bergerak atau tidak. Nah, jadi di sini akan bahas. Nah, oke. Ini ingat ketika warna merah dia artinya kita akan bahas tentang arteri terlebih dahulu. Nah, jadi kita bahas dari atas sampai bawah untuk arteri-arterinya. Jadi tubuh manusia itu banyak sekali arteri dan juga venanya. Oke, yang pertama di sini ada denyut nadi temporalis. Nah, ini di bagian kepala menuju di facialis. Nah, facialis itu ke arah wajah. Nah, pertama di sini ada arteri carotis interna. Nah, jadi arteri carotis interna dia di bagian atas ini. Nah, kemudian ada arteri carotis eksterna. Nah, jadi carotis itu yang dia berada di bagian leher. Nah, di sini ada juga ini tadi karotis. Nah, jadi yang besar sini ada arteri karotis commonis. Nah, jadi yang bagian besar ini dia menjadi satu ke bagian yang besar sekali. Ini yang kita sebut tadi di bagian awal ada namanya arcus aorta. Nah, jadi arcus aorta ini dia menjadi empat. Yang pertama ke karakter ini tadi, orang karakter komunis, kemudian subclavia, kemudian baru ke axillaris. Kita bahas dulu yang ke arah kanan ya. Nah, jadi yang ke arah kanan ada arteri subclavia. Subclavia. Nah, jadi untuk arteri subclavia dia ini ada banyak. Nih, lurus ke bawah sampai ke sini. Nah, yang dijelaskan di sini dia cuma arteri subclavia aja karena yang penjelasan saya tadi sudah kita bahas di depan tadi ya. Nah, kemudian kita bahas ke bagian sebelah kiri. Nah, untuk ini ada dia namanya di sini ada namanya truncus brachiocephalicus. Truncus brachiocephalicus. Nah, pada sini ada arteria axillaris, ada arteri brachialis. Nah, di sini kita bisa tahu denyut nadi brachialis. Nah, biasanya di sini kita bisa menggunakan untuk perhitungan tekanan darah tensimeter karena ada denyut nadi dari brachialis. Nah, kemudian di sini ada arteri profunda brachii, ada mohon maaf maksudnya di kubiti sini ya. Bentar deh di sini deh, brachialis. Kubit ini biasanya buat kita mendengarkan dengan stetoskop. Nah, kemudian ada arteri ulnaris, ada arteri interossea communis, ada arteri radialis, ada denyut nadi radialis, dan juga ada denyut nadi ulnaris. Nah, oke, kita masuk lagi ke bagian tengahnya sini ya. Nah, jadi di bagian tengah sini
ada core itu jantung. Nah, sini ada truncus coeliacus. Nah, kemudian di sini ada arteri mesenterica superior, ada arteri renalis, ada arteri testicularis, ada bifurcatio aorta, ada arteri mesenterica inferior, ada arteri iliaca communis, ada arteri iliaca externa dan juga arteri iliaca interna. Nah, ini dia habis di bagian eh, toraks dan juga ini sebagai sebenarnya eh, kalau toraks tadi sudah kita bahas ya di depan untuk apa namanya bagian-bagian dari vena-vena dan vena-venanya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini masuk ke bagian kaki. Nah, di sini ada arteri femoralis, ada arteri profunda femoris, nah, ada arteri femoralis, nah, ada arteri poplitea, ada arteri tibialis posterior, ada arteri tibialis anterior, arteri fibularis, arteri dorsalis pedis. Nah, jadi kita bahas lagi yang ke sini tadi. Nah, jadi ya. Nah, nih. Nah, ini jadi untuk arteri-arterinya. Jadi sebenarnya di sini menjelaskan arteri-arteri yang tadi di bagian sebelumnya ya. Nah, jadi dia ada arteri circumflexa ilium profunda, arteri circumflexa ilium superficialis, arteri femoralis, ada arteri profunda femoris, ada apa nih ya? Nah, arteri superficialis gini, jadi arteri itu ada banyak ya untuk di bagian kaki ini, arteri eksterna, arteri epigastrial inferior dan teman-temannya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke bagian biru. Atau kalau biru disebut sebagai venanya. Nah, kalau di venanya kita bahas lagi satu-satu dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Oke, pertama ada vena jugularis externa. Nah, dia berada di bagian sini. Nah, kemudian ada vena jugularis anterior, dia di bagian depan sini. Kemudian ada vena jugularis interna, dia di bagian sini. Nah, kemudian ada vena brachiocephalica dextra. Nah, dia di bagian tengah sini. Nah, dextra itu di bagian sebelah kanan. Sama sinistra, dia di bagian sebelah kiri. Oke, kemudian ada vena brachiocephalica sinistra, ada vena subclavial. Lanjut lagi ya untuk ke bagian tangan aja dulu. Maksudnya kita lanjut ke untuk ke bagian sebelah kanan, betul. Nah, oke ini banyak ya vena-venanya. Nah, vena-vena tadi sudah kita jelaskan juga di bagian depan. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelah kiri. Jadi sebenarnya kan kita sama-sama aja ya. Nah, sini ada vena brachiocephalica sepalika dextra, ada nih ada vena axillaris, ada nah ini dia ada kebagi dua, ada vena sepalika dan juga ada vena basilica. Lanjut, ada vena mediana cubiti. Nah, jadi vena cubiti itu dari vena sepalika dan juga vena basilica dia bergabung menjadi satu lagi untuk vena mediana cubiti. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, habis. Nah, terlanjut untuk ke bagian tengah, bagian utamanya. Jadi untuk yang terbesar, venanya tadi adalah dia namanya adalah vena cava superior. Jadi vena cava superior yang lebih besar. Nah, dia terus ke bawah. Nah, sini. Nah, masuk sini ada vena renalis. Nah, jadi dia ke arah ren atau ke arah ginjal. Dia disebut vena renalis. Nah, kemudian ada vena testicularis sinistra, vena porta hepatis, vena splenica, ada vena mesenterica inferior sini. Kemudian ada vena mesenterica superior, ada vena cava inferior. Nah, baru ketika dia di vena cava inferior,
yaitu terbagi menjadi dua, ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, kalau ke arah kanan, dia yang pertama ada vena iliaca communis. Kemudian ada vena iliaca interna, ada vena iliaca externa, ada vena femoralis, ada vena sapena magna, oke, dan juga oke habis. Nah, kita lanjut ke bagian sebelahnya. Nah, bagian sebelahnya dia ada vena femoralis, ada vena profunda femoris, ada vena poplitea, ada vena sapena parua, ada vena tibialis anterior, dan juga ada vena tibialis posterior. Nah, jadi untuk vena-venanya seperti itu. Nah, jadi kalau di sini vena-venanya itu dia vena-vena secara garis besar ya. Nah, kita bisa coba lihat lagi bagaimana ya. Kemudian, oke, sini nggak ada ya venanya ya. Oke, ada sih. Ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk apa vaskularisasi secara garis besarnya. Jadi untuk vaskularisasi itu banyak banget dia. Nah, jadi ini apa secara garis besarnya nanti kita coba review kembali dari depan ke belakang dari gambar-gambar tadi bagaimana pembahasan tentang eh, inervasinya atau bagian nervusnya. Yang pertama, nah ini untuk bagian-bagian utamanya ada medulla spinalis. Nah, di sini ada namanya plexus cervicalis. Nah, ini cervicalis dia berada di bagian belakang leher. Nah, kemudian ada plexus brachialis. Nah, dia di tadi ya brachial. Ada ramus plantaris nervus spinalis. Nah, ada plexus lumbosacralis. Nah, di bawah. Nah, nggak ada dia habis di sini. Nah, kita coba kembali ya ke awal tadi. Ya. Nah, oke. Contohnya mana ya? Kita coba cari. Bentar. Nervus. Nah, ini. Nah, jadi nih, nervus nih. Nah, jadi nervus itu dia kalau dalam gambar dia itu digambarkan dengan warna kuning. Ih. Nah, jadi contohnya di sini nervus-nervusnya nih. Ini di sini ada nervus medianus. Nah, dia berarti ke daerah sini nih. Nah, nih tangan sini. Nah, nervus apa lagi yang ada di sini ya? Lihat lagi nervus. Nah, ini ada nervus ulnaris. Nah, jadi kalau nervus ulnaris berarti dia itu akan mempersarafi ke bagian ulnar. Lagi ya, cari. Nah, nih. Nah, di sini ada nervus cutaneus antibrachii medialis. Nah, memang dia nervusnya sangat kecil sekali. Kemudian di sini ada nervus medianus. Nah, kemudian ada nervus medianus lagi. Nah, kita coba kita cari lagi. Oke, udah habis. Coba cari. Ini baru lengkapnya. Oke. Nah, jadi nervus-nervusnya, ini contohnya nih. Sini ada namanya nervus cutaneus antebrachii lateralis. Nah, dari nervus musculocutaneus. Nah, kemudian ada nervus apa lagi ya? Nah, ramus. Ramus ini dia bagian kecil dari nervus nih kan, dia tuh warna kuning. Nah, di ramus ini ada contohnya ada nih misalkan nih, ramus superficialis nervi radialis. Kemudian ada ramus palmaris nervi mediani. Kemudian ada mana lagi ya? Kita cari lagi. Oke, ini ramus palmaris nervi ulnaris. Ada ramus dorsalis nervi ulnaris. Dan ada apa lagi? Nah, nih. Ada ramus posterior nervus cutaneus antebrachial medialis. Nah, kemudian kita nervus-nervusnya lagi, kita coba cari lagi. Nah, nih, ada nervus cutaneus antebrachii medialis, ramus posterior. Nah, ini ada nervus cutaneus antebrachii posterior.
dari nervus radialis. Nah, nervus radialis yang ada di depan tadi, nah ini dia berada ke sini lanjutannya. Nah, dan nervus cutaneus lateralis, nah ada ramus superficies nervi, lagi oke ini nggak ada. Kita cari lagi mana ya? Ini dari nervusnya nih. Nah, ini kita coba bahas ya. Nah, ini contoh nervus yang banyak sekali. Nah, nah di sini ada rami. Rami itu jadi bagian dari nervus juga. Nah, di sini ada nervus cutaneus brachiomedialis, ada nervus intercostal brachialis, ada nervus thoracic longus, ada mana lagi ya? Nah, ini ramus-ramus, banyak ramus ya. Nah, ini ada nervus ilioinguinalis, nervus ilioinguinalis LI. Oke, habis sudah sebelahnya. Nah, nih. Ini di bagian dalam ini rectus abdominis ya. Nah ini yang bagian tadi ya plexus sacralis. Nah dia tuh sama seperti gambar kita yang tadi. Nah dia tuh jadi gabungan seperti ini. Nah ini ada nervus femoralis, nervus cutaneus femoralis lateralis, ada mana ya? Ini nervus subcostalis, nervus ilioinguinalis, ada nervus iliohypogastricus, nervus subcostalis, ada nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis, nervus subcostalis, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis. Nervus cutaneus femoris lateralis, nervus cutaneus femoris lateralis. Ini nervus itu banyak sekali ya teman-teman. Atau bisa nah, oke, apakah ada lagi yang ada nervusnya? Oh ini. Nah, nih tadi ya, nervus-nervusnya. Nah, nih bagian kaki dia ada nervus cutaneus surae medialis, ada nervus cutaneus surae lateralis, ada apa nih contohnya? Sudah habis mungkin. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika mungkin dalam pembuatan video ada salah kata ataupun salah ucap ataupun salah sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.